Shalom bagi kita semua. Ajakan beribadah. Hidup harus disyukuri karena Allah berkenan menjaga dan memelihara kita. Saat matahari mulai terbit sampai terbenam kembali. Ada banyak hal yang telah kita lewati, tetapi jika kita masih ada hingga saat ini, menambahkan waktu Tuhan selalu hadir dengan kasih-Nya, supaya kita selalu percaya bahwa kehidupan ini selalu berada dalam rancangan dan pemeliharaan Tuhan. Di minggu ketiga sesudah Pentakosta, kita akan beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga. Jemaat marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang termulia di dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Engkau Allah yang selalu hadir dan berkarya dalam setiap hidup kami. Di hari ini bersama umat-Mu kami datang menyembah-Mu dan menaikkan rasa syukur kami kepadamu, yang berkenan melayakkan kami untuk menyembah dan memuji, membesarkan nama-Mu. Biarlah Engkau berkenan hadir sebagaimana Engkau hadir dan menyertai hari-hari hidup kami. Dan biarlah ibadah kami ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita Mazmur, yaitu kita membaca Mazmur pujian dari Mazmur pasal 4 ayat 2 sampai 9, kita akan silih ganti. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku.
kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka melimpahkan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Jemaat dipersilahkan duduk. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu yang menolong untuk mendalami segala kekayaan firman-Mu dan melakukan dalam iman hidup kami beriman sehari-hari kepadamu. Amin. Pembacaan Alkitab. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Ratapan pasal 2 ayat 18 sampai dengan 22 yang menyatakan, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring. Hai putri Sion, Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau beri dirimu istirahat. janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari. Pada permulaan giliran jaga malam, Curahkanlah
isi hatimu bagaikan air. di hadapan Tuhan, Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar. di ujung-ujung jalan. Lihatlah Tuhan dan tiliklah, Kepada siapakah engkau telah berbuat ini? apakah perempuan harus makan anak kandungnya? Anak-anak yang masih dibuai, Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh? imam dan nabi, Terbaring di debu jalan, pemuda dan orang tua, darah-darahku dan teruna-terunaku. gugur oleh pedang. Engkau membunuh mereka tatkala engkau murka. Tanpa belas kasihan engkau menyembelih mereka. Seolah-olah pada hari perayaan engkau mengundang. Semua yang kutakuti dari sekeliling. Tatkala Tuhan murka, tak ada seorang pun yang luput atau selamat. Mereka yang kubuai dan kubesarkan, dibinasakan seteruku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Tema pembacaan kita pada hari ini, menangislah dalam doa. Ada ungkapan yang sering kita ucapkan atau kita dengar, yang mengatakan bahwa suka dan duka adalah bagian hidup umat manusia. Dalam keadaan suka akan menunjukkan sikap penuh dengan kegembiraan, senyuman, tertawa, mengucap syukur dan ungkapan-ungkapan syukur lainnya. Dalam kedukaan ada kecenderungan menangis, berdiam diri, merenung dan meratapi kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadangkala Allah memakai penderitaan sebagai bentuk teguran dan hukuman bagi umat manusia. Demikianlah halnya dengan penderitaan yang dialami oleh umat Israel. Hal ini terjadi karena mereka telah memberontak kepada Allah, hidup dalam dosa, menyembah kepada patung berhala dan bangsa lain, dan cara-cara hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Penulis kitab Ratapan yaitu Nabi Yeremia menggambarkan dan menyampaikan bagaimana kehidupan bangsa Israel yang mengalami murka Allah. Ratapan pasal 2 ayat 11 yang menyatakan, mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku, hancur habis hatiku, karena reruntuhan putri bangsaku, sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Saudaraku yang diberkati Tuhan,
Melihat dan menyaksikan keadaan yang berat tersebut, Nabi Yeremia menangis karena penderitaan dan yang sungguh tragis dan amat sangat menyedihkan yang dialami oleh bangsa Israel. Tentu siapapun yang melihat dan menyaksikan keadaan seperti itu pasti menangis, meratapi penderitaan tragis yang amat sangat menyedihkan itu. Melihat dan menyaksikan saja dan meratapi dalam kesedihan, mengapa mendalam apalagi kalau kita mengalami penderitaan itu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa setiap perbuatan dosa pasti ada akibatnya. Akibatnya adalah penghukuman yang dilakukan Tuhan kepada umat Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ratapan pasal 2 ayat 18 sampai dengan 22 dapat dibagi dua bagian. Yang pertama ayat 18 sampai 19. Ayat 18 menyatakan, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion, curahkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Ayat ini merupakan kesedihan dan seruan penyair, yaitu Nabi Yeremia kepada bangsa Israel. Seruan yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk senantiasa menangis dengan sedih dalam doa. Nabi Yeremia juga berupaya memanggil dan mendorong bangsa Israel datang kepada Allah dalam doa penyesalan. Bagian kedua ayat 20 sampai dengan 22. Ayat 20 yang menyatakan, lihatlah Tuhan dan tiliklah kepada siapa engkau telah berbuat ini. Apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih buai? Apakah tempat kudus Tuhan dibunuh imam dan nabi-nabi? Ayat ini adalah seruan yang memilukan daripada Nabi Yeremia dalam doa kepada Tuhan, memperhatikan, memberi kepada Tuhan keadilan dan dalam melihat anak-anak yang berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, murka Allah luar biasa sehingga tidak ada yang dapat menghindarinya. Semua hancur. Kota Yerusalem, bait Allah, tembok-tembok pagar, dan kehidupan bangsa Israel penuh dengan penderitaan yang amat sangat menyedihkan.
Tema kita pada hari ini menyatakan menangislah dalam doa. Nabi Yeremia menasihati bangsanya agar dapat berbalik kepada Allah melalui doa dengan tekun mencari Allah siang malam. Setiap umat Allah harus menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Allah. Nabi Yeremia memanggil bangsa Israel untuk berbalik, berada dan bertobat kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan memulihkan keadaan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, kita sebagai umat Allah pada masa kini dapat belajar bahwa kadang-kadang Allah memakai penderitaan di dalam dunia ini untuk mengingatkan kita kembali akan dosa-dosa kita dan bertobat kepada Tuhan. Marilah kita melihat penderitaan itu sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap diri kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan malam ini kita diingatkan bersama-sama untuk menyadari bahwa setiap perbuatan dosa pasti ada akibatnya, yaitu hukuman yang menurut cara Tuhan yang terjadi atau yang dapat dilakukan kepada setiap orang yang berdosa. Dalam iman kepada Tuhan Yesus, ketika kita sadar akan dosa-dosa kita yang kita perbuat dan bertobat, pasti ada pengampunan dan pengharapan daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tentu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ada suka dan duka yang kita alami dalam kehidupan ini. Kita diajak untuk senantiasa berserah kepada Tuhan. Memasuki minggu keempat bulan Juni sebagai bulan Pelkes GPIB, kita diajak untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang berada di pos-pos pelayanan. Kita diminta untuk membantu mereka agar mereka juga mengalami kehidupan yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada akhirnya marilah kita saling mendoakan supaya kita semua mengalami sukacita dalam kasih yang Kristus berikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya pada hari ini. Amin. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dari nyanyian Gita Bakti 300 ayat 1 dan 2. Kepadamu ku berdoa.
berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa masing-masing sebelum saya meneruskan. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa berdoa dalam setiap pergumulan hidup kami. Ketika kami lemah dan tak berdaya, ketika kami jatuh dalam dosa, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kami semua untuk datang kepada Allah dalam doa penyesalan, bahwa sesungguhnya Tuhanlah penolong kami satu-satunya. Kami berdoa untuk gereja-gereja, presbiter, BPPPJ, pegawai gereja, dan seluruh unsur-unsur misioner lainnya. Tuhan memberkati gereja di muka bumi ini, khususnya gereja kami GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya dan seluruh unsur-unsur misioner lainnya. Berkatilah Tuhan seluruh program kerja tahun 2022-2022 agar semua dapat berjalan dengan baik. Berkatilah pelayanan kami sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, dan semua yang kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk negara, bangsa, dan pemimpin bangsa dan negara Indonesia, mulai dari Presiden, Menteri-Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan sampai dengan RT RW tempat kami berada masing-masing. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi hikmat dan bijaksana agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk kepentingan dan kesejahteraan bangsa dan rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit dan dalam pemulihan, mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 9. Kami mendoakan Bapak, Ibu, Saudara yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah,
Mohon kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada mereka, supaya secara berangsur-angsur mereka boleh menghadapi kesembuhan kembali untuk beribadah kepada kami bersama-sama di waktu yang akan datang. Kami berdoa untuk proses pemilihan penatua dan diaken tahun 2022-2027. Kami bersyukur oleh karena saat ini kami sudah menyelesaikan pemilihan diaken penatua tahap pertama. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memberkati panitia dan memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik, sehingga dapat menyelesaikan tugas pemilihan ini sampai selesai. Inilah doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9-10 yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian Jemaat Gita Bakti 78 bait 1 dan 4, Yesus Kristus sumber hidup. Dia selamanya, keadilan
Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Allah Maha Baik, Engkau melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersuka cita sebab dengan senang dan ketulusan hati kami dapat memberikan persembahan ini. Sekarang kami menyerahkan persembahan yang telah terkumpul ini dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa. Berkenan memberkatinya agar layak digunakan bagi pelebaran kerajaan-Mu di bumi dan demi kesejahteraan sesama manusia. Dalam nama Yesus sumber hidup kami berdoa. Amin. Persilakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta ibadah keluarga Rabu 29 Juni 2022 GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya. Yang pertama, presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada presbiter yang bertugas dan pelayan firman, organis, pemandu lagu, petugas sound system, multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati karya layan kita semua. Kedua, ibadah Pelkat PKLU dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 pukul 16 WIB di Gereja Bukit Kasih. Pelayan firman Pendeta EM Benaji Simon. Mohon kehadiran dan perhatian anggota Pelkat PKLU. Ketiga, hasil pemilihan diaken dan penatua tahap pencalonan atau bakal calon dapat dilihat pada warta jemaat halaman 9 sampai 13. Demikianlah warta ibadah keluarga Rabu 29 Juni 2022. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka. Oh betapa indahnya dalam doa yang kudus, harus yakin teguh, Tuhan pasti berikan berkat-Nya penuh. Kehendaknya ikutlah, jangan bimbang resah, libur hati terluka. Oh betapa indahnya waktu doaku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan dari Roh yang Kudus akan tinggal dan menyertai kehidupan kita semua, serta tinggal dan menyertai kehidupan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah keluarga selesai dan terima kasih.